Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami, nama Aang Nuh dan rekan saya Muhammad Novel Hasani. Sebelumnya kami memohon maaf atas keterlambatan kami dalam mengumpulkan beberapa tugas, mengumpulkan beberapa ulangan, mengumpulkan ujian akhir semester ini. Semua karena kendala kami, karena minim akses kami, karena minimnya device yang kami miliki. Baik, kita langsung lanjut ke materi. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan apa itu koin wifi. Koin wifi ini adalah suatu proyek ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak, program studi teknologi komputer ITS-NU Pekalongan. Koin wifi merupakan terobosan ataupun solusi bagi manusia era 4.0, di mana akses internet di era 4.0 ini merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan yang tidak bisa tergantikan, kebutuhan tuntutan zaman, kebutuhan yang sangatlah penting untuk bisa berkomunikasi, bertukar informasi, ataupun bertukar kabar. Dilihat dari aspek kebutuhan pokok ini, koin wifi inilah solusi dari limited access school. Limited access di sini artinya kuota. Koin wifi ini nantinya kita akan mengunlimitedkan akses. Kenapa kok kita mencari terobosan tanpa limit akses ini? Karena kita mengerti akan kebutuhan masyarakat saat ini, mengingat bahwa operator GSM di negeri ini menggunakan limited access ini sebagai barometer untuk mengakses internet, dan terjangkaunya untuk bisa terhubung dengan internet. Artinya koin wifi ini mempertimbangkan nilai ekonomi, nilai harga jual, nilai kondisi masyarakat setempat. Artinya masyarakat itu memiliki tingkat ekonomi yang berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu suatu kewajaran dalam kehidupan ini. Sistem koin wifi ini yang pertama menggunakan koin. Kenapa menggunakan koin? Karena kita mementingkan nilai daripada koin. Koin di zaman sekarang ini banyak yang melupakan, banyak yang mengakuisisikan fungsi koin ini sebagai uang receh. Tetapi dengan koin di sini bisa dimanfaatkan untuk terhubung dengan internet. Dan koin yang digunakan untuk akses di koin wifi ini menggunakan logam, koin logam
mata uang Indonesia. Selain mata uang Indonesia, itu tidaklah bisa. Selanjutnya, yang kedua, mesin wifi yang user friendly, artinya sangatlah mengerti akan ekonomi masyarakat setempat. Artinya kefleksibelan harga itu menyajikan tempat di mana beradanya ada koin wifi. Misal di Pekalongan, tingkat ekonominya masyarakat itu sedang-sedang saja. Nah, kita menjual pun dengan harga yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu murah, jangan terlalu tinggi. Sangatlah fleksibel dengan ekonomi. Yang ketiga, cakupan hotspot area yang fleksibel. Artinya sinyal wifi-nya itu nanti bisa difleksibelkan di mana tempat yang cocok, di mana tempat yang berkumpulnya para pengguna, di mana tempat para pelajar untuk menggunakan. Kefleksibelannya itu nanti bisa tergantung situasi di tempat. Misalkan butuh beberapa titik untuk akses, itu kita bisa salurkan kembali. Ini yang menjadi nilai plus. Yang selanjutnya, metode pengembangan sistem menggunakan model incremental. Dalam sistem model incremental ini ada requirement analysis, ada desain, ada implementasi, ada testing. Requirement analysis di sini artinya model menggambarkan suatu proses di mana mengutamakan perhatian pada sistem requirement dan implementasi dalam tim development. Artinya software yang dipecahkan menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap dan dapat membantu kita untuk mengurangi biaya sebelum mencapai level dari initial product dan mengakselerasi proses dari pembuatan suatu fungsi sistem. Requirement analysis di sini artinya kita itu mengumpulkan informasi dan spesifikasi kebutuhan atau apa yang diperlukan untuk suatu program ini. Selanjutnya, setelah kita mengenali spesifikasi secara hardware maupun software, kita akan mendesain. Setelah mendesain apa yang kita perlukan, kita akan ke implementasi. Artinya implementasi di sini itu kita setelah digambar itu kita diwujudkan dengan programnya. Artinya kita menyusun programnya, kita merangkai programnya, kita merangkai dan menyusun sesuai kebutuhan apa yang sudah dianalisis. Setelah itu proses implementasi jadi, kita itu akan lanjut ke testing. Setelah semuanya itu berurutan, semuanya bertahap telah diselesaikan, tinggal kita menuju langkah ke testing. Pengetesan ini sangatlah penting. Jikalau sistem mengalami kegagalan atau failed progress, nantinya kita akan mendesain ulang kembali dan mengimplementasikannya kembali.
analisa kebutuhan. Itu ada dua, fungsional dan non-fungsional. Secara fungsional, yang pertama, sistem melakukan input data user. Yang kedua, sistem melakukan input data match. Match di sini adalah match device yang akan terhubung. Misalkan handphone berarti match address dari handphone tersebut. Misalkan laptop berarti match address dari laptop tersebut. Sistem melakukan input waktu, artinya kita itu nanti tidak melakukan barometer dengan limited quota, tapi barometer dengan limited access. Artinya kita membatasi waktu koneksi, bukan melakukan pembatasan kuota. Non fungsional, yang pertama, sistem memiliki tampilan atau antarmuka yang mudah dipahami. Dalam mesin yang akan kita buat ini atau yang kita rencanakan ini, nanti ada petunjuk untuk pengaksesannya. Jadi sangatlah mudah untuk dipahami dan dijalani. Sistem dapat dijalankan oleh beberapa software web browser. Contohnya seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini dan lain sebagainya, ataupun web browser bawaan dari handphone. Yang selanjutnya, flowchart. Nah, flowchart di sini yang pertama itu kita mulai ya. Setelah mulai kita memasukkan koin. Memasukkan koin ini nanti si mesin itu akan memproses koin tersebut. Jikalau proses ini tidak dapat dianalisa oleh sistem, artinya koin ini tidak dapat dikenali oleh sistem, maka sistem akan mengeluarkan koin secara otomatis. Jikalau dalam proses ini koin diverifikasi masuk, itu device akan terhubung. Selesai. Lanjut. Use case diagram. Dari sisi pelanggan akan memasukkan koin dan menghubungkan SSID WiFi yang tersedia di lokasi hotspot yang kami sediakan. Kemudian dari sisi sistem akan memverifikasi koin, kemudian mengeluarkan koin, kemudian akan memberi akses device. Activity diagram. Kita akan mulai dari pelanggan ya. Pelanggan akan memasukkan koin, kemudian sistem akan memverifikasi. Setelah sistem ini memverifikasi, jikalau dalam proses verifikasi ini koin tidaklah cocok dengan apa yang diinginkan sistem, dia akan keluar. Jikalau koin ini cocok dengan apa yang diinginkan sistem, dia akan menghubungkan ke WiFi. WiFi di sini yang menghubungkan itu adalah si pelanggan. Kemudian tugas si sistem memberi akses device. Setelah dia semuanya terproses dengan secara runtut dan baik, akses device ini akan diberikan oleh sistem. Kemudian si pelanggan akan menerima notifikasi bahwa sudah terhubung dengan WiFi. Kelas diagram. Di sini seperti ini ya penampakannya.
masukkan koin, ada ID, ada password, verifikasi koin wifi, ada glass voucher koin wifi dan input, akses device, ada akses internet atau connection internet, keluarkan koin ataupun ada output. Sekuensi diagram, nah, dimulai dari user, dia akan menerima notifikasi bahwa dia harus login ataupun memasukkan koin. Kemudian si user ini akan menerima device, seperti itu gambarannya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena semua apapun kejelekannya, apapun keterbatasannya adalah milik kami, ataupun kelebihannya dan lain sebagainya merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.